Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Masito dari Prodi Akuntansi kelas C3 dengan nomor EPM 10221190 akan memaparkan mengenai penelitian yang berjudul Analisis Penerapan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan usaha UMKM, studi kasus Sate Maranggi Rai Raka di Cisaranten. Untuk memenuhi tugas terstruktur ETS dengan mata kuliah metodologi penelitian. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI telah menerbitkan peraturan dan pedoman penyusunan laporan keuangan bagi UMKM yang disebut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Kecil dan Menengah atau SAK EMKM. Standar-standar ini mengatur menyusun laporan keuangan yang relatif mudah dilakukan oleh pelaku usaha. Menurut IAI, dalam SAK 2018, UMKM diartikan sebagai entitas mikro kecil dan menengah yang signifikan yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2018 yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM diantaranya adalah kurangnya pengetahuan akan pentingnya pembukuan laporan keuangan sebagai kontrol informasi laba, pengukuran biaya yang dikeluarkan, bahan evaluasi dalam kegiatan usahanya, serta pemasaran usahanya dengan cara menyebarkan informasi dari mulut ke mulut yang menyebabkan kekurangan tingkat penjualan dan perluasan pemasaran dari usahanya. Rumusan masalah yaitu diambil dari latar belakang, dan rumusan masalah tersebut ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana pencatatan transaksi keuangan pada Sate Maranggi RK. Yang kedua, apakah laporan keuangan pada Sate Maranggi RK sudah sesuai dengan SAK. Dan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan laporan keuangan pada Sate Maranggi RK, dan yang kedua, untuk mengetahui apakah laporan keuangan pada Sate Maranggi RK sudah sesuai dengan SAK EMKM yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Manfaat penelitiannya yaitu manfaat praktisi bagi mahasiswa yaitu sebagai referensi pembelajaran, dan untuk manfaat teoritis yaitu bagi referensi untuk penelitian selanjutnya. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian pustaka. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat disajikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Yang pertama, ada sarana informasi. Analisis hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisisnya. Yang kedua, ada pemahaman, yaitu analisis dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi, dan bidang usahanya. Yang ketiga yaitu ada peramalan. Analisis dapat digunakan juga untuk peramalan kondisi perusahaan pada masa yang akan mendatang. Yang keempat, diagnosa. Analisis memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan masalah di dalam perusahaan. Yang kelima, evaluasi, yaitu analisis digunakan untuk menilai perusahaan dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama ada usaha mikro, adalah usaha produktif milik perorangan atau perseorangan yang memenuhi kriteria aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau usaha bukan anak perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar, baik langsung maupun tidak langsung, serta memenuhi kriteria aset maksimal 50 juta sampai 500 juta dan omset maksimal 300 juta sampai 2,500 juta.
Yang ketiga yaitu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau usaha bukan anak perusahaan yang tidak mempunyai hubungan usaha besar dengan kekayaan besar atau penjualan tahunan aset maksimal 500 juta sampai 10 juta dan omset maksimal 2,500 juta sampai 50 miliar. SAK EMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah atau SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas mikro kecil dan menengah. Entitas mikro kecil dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Penyajian wajar laporan keuangan sesuai SAK EMKM mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, representatif, tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Entitas laporan keuangan secara penuh menyajikan laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan. Laporan keuangan minimal terdiri dari laporan laba rugi selama periode, laporan posisi keuangan pada akhir periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu saya ambil dari referensi Natasha Hillary Simanjuntak dari Universitas Manado pada tahun 2020 dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM, Studi Kasus pada UMKM Restoran Deli Tomohon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada Restoran Deli Tomohon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan file research, sedangkan teknik analisis data dengan mengintegrasi data ke dalam kategori, memerincikan dan menyusun data. Laporan keuangan yang dilakukan pihak UMKM sebelum menggunakan SAK EMKM hanyalah sebatas pencatatan pembelian bahan baku dan pencatatan pendapatan usaha setiap minggunya. Bersamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu membahas penerapan SAK EMKM dalam menyusun laporan UMKM, dan perbedaannya adalah lebih fokus pada pencatatan dan kendala yang dialami oleh pelaku UMKM. Yang ketiga yaitu ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah rangkaian atau susunan kerangka dari proses penelitian sampai akhir. Yang itu ada penerapan SAK pada penyusunan laporan keuangan, SAK, EMKM, dan UMKM serta Meranggi RK. SAK EMKM terdiri dari laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. UMKM serta Meranggi RK yaitu penerapan SAK EMKM dan dilakukan penelitian sesuai standar atau tidak sesuai standar. Berikutnya yaitu menyajikan hasil penerapan atau hasil dari penelitian tersebut. Yang keempat yaitu ada model penelitian. Model pelaksanaan kegiatan penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Secara umum, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang penelitiannya di mana meneliti berinteraksi terhadap fakta yang diteliti. Jenis penelitian disebut juga sebagai dimensi penelitian, sangat berhubungan dengan desain penelitian. Yang kedua, ada objek penelitian. Objek penelitian adalah uraian detail penulis terhadap konsep yang akan diteliti yang berisikan ukuran atau parameter dari konsep yang menjadi dasar dalam pedoman wawancara, observasi, dan dokumen yang digunakan.
Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan berdasarkan data-data yang telah ada, yang telah disahkan dan dipublikasikan. Misalnya data kependudukan, data keuangan, dan lainnya sebagainya. Secara umum, teknik pengumpulan data kualitatif adalah melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat, metode analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan tahapan yang terdiri dari kegiatan sistematik untuk membangun kaitan antar data penelitian dan upaya membentuk makna yang akan dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penilaian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Yang pertama, ada kredibel, berarti dapat dipercaya. Yang kedua, transferabilitas, merajuk pada tindak kemampuan hasil penelitian. Yang ketiga ada dependabilitas, memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian. Yang keempat ada konfirmabilitas, merajuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian. Sekian pemaparan dari hasil penelitian yang saya teliti, yaitu yang berjudul Analisis Penerapan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan usaha UMKM studi kasus usaha Sate Marangi RK di Cisaranten dari bab 1 sampai bab 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.